Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal dari buku Konsep Dasar Lengkap OSN Fisika SMP susunan Bapak Martin Kanginan bab 6 tentang getaran gelombang dan bunyi. Kita sudah sampai di nomor 41. Berikan satu contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa laju rambat gelombang bunyi bergantung pada medium rambatnya. Oke, kita tahu bahwasanya gelombang bunyi itu merupakan gelombang mekanik ya. Karena dia gelombang mekanik, maka dia membutuhkan medium untuk merambatnya. Secara teori, gelombang bunyi itu kecepatannya, V-nya, itu lebih cepat pada benda padat. Ini paling cepat. Kemudian lanjutnya pada cair, berikutnya pada gas. Nah, pada benda cair, pada air ya contohnya, ini biasanya sekitar 1500 meter per sekon, untuk di gas sekitar 340 meter per sekon. Nanti juga bergantung suhu soalnya. Untuk kasus pada benda padat, contoh besi, rel kereta api itu sekitar 6000 meter per sekon. Jadi, memang kecepatannya sangat cepat di benda padat. Karena sumber bunyi itu merupakan benda yang bergetar, maka ketika bunyi itu merambat, dia akan menggetarkan benda mediumnya ya. Mediumnya digetarkan. Sehingga kalau pada zat padat itu kan kerapatannya sangat rapat banget ya. Sehingga kalau digetarkan kan dia cepat nyampainya. Kalau gas kan paling jarak berjauhan ya. Sehingga kalau digetarkan lama nyampainya. Contoh pada peristiwa kehidupan sehari-hari, contoh yang paling gampang, pertama pada malam dan siang hari. Pada malam hari, bunyi terasa lebih cepat atau lebih nyaring daripada siang hari. Kenapa seperti itu? Pada malam hari, suhunya lebih dingin ya daripada pada siang hari. Karena suhunya lebih dingin, maka udaranya akan menyusut, sehingga di sini udaranya lebih rapat ya daripada pada siang hari. Karena udaranya lebih rapat, maka bunyi lebih cepat nyampainya. Atau contoh lain, misalkan kita mendengarkan suara di dalam air ya, misalkan di suatu tempat nih, di sini ada ini permukaan air ya, ini ada ledakan ya, maka suara lebih cepat merambat lewat bawah, lewat airnya, ini lebih cepat, baru kemudian terdengar lewat udaranya. Karena di air kan kecepatannya sekitar 1500 meter per sekon, sedangkan di udara cuma 340 meter per sekon, ya seperlimanya. Atau misalkan pada rel kereta api ya, pada rel kereta api kita belum dengar suara relnya. Kalau kita tempelkan telinga kita di relnya ketika kereta mau lewat gitu, kita kan lebih dengar lebih awal ya, dengar duluan daripada langsung di udara. Seperti itu. Itu contoh-contoh pada nomor 41. Berikutnya nomor 42, seorang perenang dekat laut menerima dua goncangan yang datangnya dari suatu ledakan dinamit pada permukaan air. Ini mirip dengan kasus seperti ini. Goncangan yang satu melalui udara, yang lain melalui air ya. Bila selisih waktu pendengaran itu 4 detik, berapa jauh terjadinya ledakan dari perenang tersebut? Cepat rambat di udaranya 340 meter per sekon, dan cepat rambat suara di air nilainya 1500 meter per sekon. Sketsanya masih tetap sama, ini yang kita pakai. Jaraknya sama, misalkan pendengarnya berada di sini ya. Otomatis ini nanti kan ada jaraknya. S-nya 1 sama S-nya 2 sama, atau yang udara, ini air. Ini V udara, ini V air. Karena di air dia lebih cepat, otomatis nanti ini ada T air dan ini ada T udara. Sehingga kita punya T-nya udara pasti lebih besar daripada T-nya air ya, karena lebih lambat ya. Dan selisih waktu pendengaran itu adalah 44 detik, sehingga kita dapat T udara dikurangi T air sama dengan 4 sekon. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus GLB, S sama dengan V kalikan T, kita dapat T sama dengan S per V. Nanti S-nya kan sama ya, jaraknya sama. Sehingga kita punya S per ini V udara min S per V air sama dengan 4 sekon. Kita selesaikan. S per 340 min S per 1500 sama dengan 4. Oke, kita samakan penyebutnya. Kita dapat nilainya di angka ini 1500 S min 340 S per 51.000. Ya, kita kalikan saja ya, sama dengan 4. Kita kali silang 1500 S min 340 S, ketemu hasilnya sama dengan 4 kalikan 51.000. Sehingga kita kurangin 1500, kita kurangin 340, kita dapatnya 116 S sama dengan 4 kalikan 51.000. Kita dapat S sama dengan 4 dikalikan 51.000, kita bagi 116. Ini hasilnya 1758,62 meter, atau kalau kita bikin kilometer 123 1,75 kilometer. Ya, ngitungnya agak susah memang.
dapat nilainya 1,76, dibulatkan ke atas ya, 1,76 km. Ini provinsi tahun 2003. Berikutnya nomor 43, bunyi guntur baru terdengar 1/12 menit, berarti 1/12 kalikan 60, kita coret hasilnya 5 sekon. Kemudian setelah terjadi kilat, jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka jarak antara terjadinya kilat dengan pengamat langsung saja S sama dengan V kalikan T. Kita dapat nilainya 340, kita kalikan 5, hasilnya sama dengan 1700 meter. Oke, mudah ya, tinggal SVT saja. Lanjut lagi nomor 44, seorang perenang dekat laut menerima 2 bunyi ledakan yang datangnya dari suatu ledakan dinamit pada permukaan air. Ini mirip kayak nomor sebelumnya. Bunyi pertama terdengar 4 detik setelah terlihat api ledakan. Berapa lama setelah ledakan pertama terdengar ledakan kedua? Cepat lambat suara di udara 400 meter per sekon, cepat lambat di dalam air 1500 meter per sekon. Ini sama ya, kayak tadi. Ini di permukaan air, ini ada ledakannya, ya. Kemudian bunyi pertama jadi dari air. Ini kan ledakan, seret, waktunya dapat T-nya sama dengan 4 sekon, dengan V sama dengan 1500 meter per sekon. Sini kecepatannya V-nya nilainya 400 meter per sekon. Nah, kita nggak tahu. Pertanyaannya itu selisih waktunya, kita cari T-nya ini. Nah, ini kan jaraknya sama ya, jarak yang lewat atas dengan lewat bawah sama. Sehingga bisa kita bikin persamaan. Langsung S1 sama dengan S2 atau jarak di udara sama dengan jarak di air. Maka V udara, T udara sama dengan V air, T air. V udara nilainya 400, T udara kita cari, VR nilainya 1500, TR-nya 4. Oh ya, ayo duduk sama ayah. Kita rekaman, bikin konten ya. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa kita coret nolnya, kemudian 4-nya bisa kita coret. Dapat T di udara ternyata 15 sekon. Ya, nih. Di air kan 4 sekon, di udara ternyata nilainya 15 sekon. Pertanyaannya, ini kan mana-mana tadi? Berapa lama setelah ledakan pertama terdengar ledakan kedua? Berarti habis ledakan pertama kedengar, nanti ledakan keduanya berapa? Maka kita punya delta T sama dengan T udara dikurangi T air. Sama dengan 15 kita kurangi 4 sama dengan 11 sekon. Dapat ya? Jawabannya. Oke, mudah sekali. Ya, tinggal pakai rumus GLB aja yang kita pakai ya. Lanjut di nomor 45. Seorang peninjau yang memakai hidropon untuk menangkap suara di dalam air melihat kilat yang dikeluarkan oleh bahan peledak di seberang pantai laut yang jaraknya 6 km dari peninjau itu. Bila cepat lambat suara di dalam air laut pada suhu itu 1500 meter per detik, berapa detik setelah melihat cahaya kilat, ia mendengar suara ledakan. Ini juga sama aja. Jaraknya sama dengan 6 km, berarti setara dengan 6000 meter. Untuk V-nya sama dengan 1500 meter per sekon. Cari T-nya berapa? Langsung pakai rumus GLB aja ya. Sehingga kita dapat T-nya sama dengan S per V sama dengan 6000. Kita bagi dengan 1500, dapatnya 4 sekon. Oke, ya udah ya. Selesai 45. 5 nomor selesai ya. Kita lanjutkan di nomor berikutnya. 46. Sejenis garpu tala dapat mengeluarkan frekuensi sebesar 2200 Hz jika kecepatan lambat bunyi di udara 300 meter per second, maka besarnya panjang gelombangnya langsung ya, V sama dengan lambda frekuensi. Kita dapat lambda sama dengan V per frekuensi, sehingga V-nya 300 per 2200. Ini tinggal kita coret nolnya, hasilnya 3 per 22. Ini ada ya, jawabannya A. Berikutnya nomor 47, sebuah sumber getar yang bergetar di udara menghasilkan 600 getaran tiap menit ya. Berarti frekuensinya sama dengan 600 per 60, dapat nilainya 10 Hz. Hitung berapa jumlah getaran itu merambat di udara dalam satu waktu getaran apabila cepat rambat di udara adalah 340 meter per sekon. Sehingga kita tinggal cari lambdanya saja. V sama dengan lambda frekuensi, tetap ya rumusnya ya. Lambda sama dengan V per frekuensi. Dengan V nilainya 340 dan frekuensinya sama dengan 10, kita dapat nilainya 34 meter. Jadi seberapa jauh getaran itu merambat di udara dalam satu satuan waktu getar, berarti satu periode itu ya, satu siklus. Nanti kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini ya. Ini itu berapa? Ini kan lambda. Jawabnya 34 meter. Kita lanjutkan di nomor 48. Sebuah kapal laut bergerak lurus meninggalkan pelabuhan dari keadaan mula-mula T0 diam.
Dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Kapal laut itu membunyikan peluit tiap 2 detik. Peluit dibunyikan pertama kali pada waktu T0. Jika cepat lambat bunyi di udara 300 meter per sekon, maka bunyi peluit ketiga dan keempat yang dikeluarkan oleh kapal akan terdengar di pelabuhan berbeda waktu berapa detik ya. Jadi ilustrasinya ini pelabuhannya, ini detik ke 0, T0 kemudian bergerak ya. Sampai sini, ini T2 bergerak lagi, kan dipercepat ya. Ini T2, T4 ya. Ini peluit pertama, peluit kedua, ini peluit ketiga, terus ya, ini T6, ini di peluit keempat. Jadi ketika kapalnya posisi di sini kan bunyi nanti merambat, seret ya. Ini. Kemudian kapalnya di sini bunyi juga merambat, seret ya gini. Nah, pertanyaannya itu beda waktu bunyi dari sini nyampe ke sini dan dari sini nyampe ke sini juga. Itu beda waktunya berapa lama. Dengan kecepatan bunyi 300 meter per sekon. Oke, kita cari jaraknya dulu di T4 sama T6. Itu tadi kan percepatannya 3 meter per sekon kuadrat, sehingga kita pakai rumus GLBB yang S sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Karena di sini V0-nya waktu awalnya ini dia mulainya diam. Maka kita masukin S sama dengan setengah AT kuadrat. Kita cek di sini. Ini kan T2, T4 berarti S4 detik keempat ya, atau peluit ketiga. Setengah kalikan 3 kalikan 4 kuadrat sama dengan setengah kalikan 3 kalikan 16. Ini bisa kita coret 8 ya, kali 3 di 24 meter. Dengan cara yang sama kita bisa cari S saat detik ke-6 sama dengan setengah kalikan 3 kalikan 6 kuadrat sama dengan setengah kalikan 3 kalikan 36. Ini bisa kita coret, dapatnya 18 kali 3 54 meter. Tinggal kita cari selang waktu antara peluit ketiga dan peluit keempat ini berbeda waktunya berapa lama. Langsung aja pakai delta T sama dengan delta S per V ya, SV kali T. Ini cara langsungnya daripada ngitung satu-satu. Kalau satu-satu juga boleh. Kita cari T1 berapa, T2 berapa. Maksudnya yang peluit ketiga dan peluit keempat gitu. Langsung aja biar cepet ya. Ini 54 kita kurangi 24 dibagi V-nya di angka 300. 54 kita kurangi 24 dapatnya nilainya 30 per 300 dapatnya 0,1 sekon. Kemudian 0,1 sekon ini kan kita tambahkan jarak antar kedua peluit ini 2 sekon. Berarti delta T totalnya sama dengan 0,1 plus 2 sama dengan 2,1 sekon ya. Jawabannya 2,1 sekon. Kita lanjutkan lagi nomor 49. Bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama dengan bunyi asli sehingga mengganggu bunyi asli disebut namanya kerdam. Kerdam atau gaung ya. Kalau gaung atau kerdam ini biasanya terjadi di tempat yang sempit ya. Contohnya di gua-gua sempit ya. Sehingga ilustrasinya seperti ini. Ini ada sumber ya, ini ada dindingnya. Dia ngomong gitu, belum selesai ngomong sudah dipantulin. Contohnya, misalkan dia masih ngomong fisika, ketika dia ngomong sampai si, V-nya ini udah balik nih. V ini C-nya di sini, K-nya di sini, sehingga mengganggu bunyi aslinya. Itu untuk gaung atau kerdam. Sama aja ya namanya. Berikutnya di nomor 50. Salah satu perbedaan antara gema dan gaung. Nah, gaung udah kita bahas. Kalau gema ini di tempat yang luas atau yang jauh ya, biasanya di tebing-tebing. Jadi kalau tadi kan fisikanya gini, fisika ketika C sudah V-nya sudah balik, kalau gema ini enggak. Fisika selesai, selang berapa lama baru dipantulin fisika gitu ya. Karena lokasi antara sumber bunyi dengan pemantul ini sangat jauh, relatifnya lebih jauh. Kemudian kita cek ya, gaung memperjelas bunyi asli. Kalau memperjelas ya tidak ya, gaung atau kerdam ini enggak memperjelas bunyi asli, salah. Gaung mengaburkan bunyi asli, sedangkan gema memperjelas bunyi. Kalau mengaburkan iya, sehingga tidak jelas. Kalau yang gema memperjelas, kalau memperjelas itu definisi memperjelas itu apa dulu ya? Kalau dimaksud memperjelas ini mengulangi ya, berarti bisa jadi benar. Kita cek dulu ya. Jarak dinding pantul yang menghasilkan gaung lebih pendek ini jelas benar. Setelah waktu datangnya gaung lebih cepat ini juga benar. Nah ini malah bingung. Mungkin kalau ada pilihan kecuali gitu baru yang pasti salah A ya. Oke, yang paling tepat saya rasa karena memperjelas ini kurang relatif ya, memperjelas itu sifatnya ya. Jadi
antara C sama D ini juga benar juga. Ntar kita cek mana yang paling tepat kira-kira. Iya sama ya, sama benernya karena dinding pantul yang menghasilkan gaun lebih pendek, dindingnya lebih dekat itu ya, maka waktunya juga lebih cepat. Oke. Lanjut lagi nomor 51. Dari sebuah kapal laut di tengah laut dibunyikan genta, dan 6 detik kemudian terdengar gema dari genta tersebut. Genta itu ya suatu bunyi gitu. Kalau diketahui bahwa dalam laut itu 4.200 meter, itu cepat lambat bunyi di laut. Langsung V sama dengan S per T ya. S-nya kita cek ya, S-nya itu harus bolak-balik karena dia kan ini kapal, bunyinya turun kemudian naik lagi. Sehingga S yang kita masukin 2 kalikan 4200, kita bagi dengan waktu totalnya 6 ya. Soalnya turun kemudian naik lagi. Yang kita coret 42 sama 6 dapat nilainya 7 kali 2 1400. Ini tadi meter ya, meter per sekon. Dapat jawabannya delta. Oke, masih tetap sama. Intinya semuanya pakai rumus GLB SVT, VS per T, kemudian lambda frekuensi itu rumus rumus perubahannya. Kita lanjutkan lagi nomor 52. Kedalaman sebuah tebing diukur dengan menggunakan sebuah sumber gelombang bunyi. Ternyata pantulan bunyi teramati 1,2 detik setelah bunyi dikeluarkan. Jika cepat rambat bunyi di udara itu 340 meter per sekon, berapakah kedalaman tebing tersebut? Oke, nah, ini tebingnya di sini. Ini anggap aja orangnya di sini. Ketika dia mengeluarkan bunyi berteriak, nanti akan terpantulkan. Ini. Sehingga untuk cari jaraknya ini kan S ya. Rumusnya pakai S sama dengan VT. Perhatikan ini ternyata bunyi pantul teramati 1,2 setelah bunyi dikeluarkan. Jadi 1,2 itu dari awal dia ngomong, berteriak, kemudian sampai dipantulkan sampai kembali lagi. Sehingga itu waktu total dari kanan, kiri, waktu bolak-balik. Maka untuk cari jaraknya harus kita bagi 2. Sehingga rumusnya rumus GLB biasa, SVT bedanya ditambahin per 2. Langsung kita proses, kecepatannya nilainya 340 dengan T 1,2 per 2. Ini bisa kita proses, nilainya 0,6. Ini 0, sama ini bisa kita proses, tinggal 34 kalikan 6. Hasilnya sama dengan 204 meter. Oke, dapat ini ya. Lanjut lagi nomor 53. Kelelawar dapat berkomunikasi dengan menggunakan ultrasonik jika frekuensi tertinggi yang dapat didengarnya adalah 34 kHz. Ini frekuensi maksimumnya 34 kali 10 pangkat 3 kilo ya, Hertz. Berapa panjang gelombang terendah yang dapat dideteksi oleh kelelawar? Anggaplah cepat dapat bunyi gelombang bunyi di udara 340 meter per sekon. Kan rumusnya kan V sama dengan lambda frekuensi, sehingga kita dapat lambda sama dengan V per frekuensi. Ketika frekuensi ini frekuensi maksimum, otomatis lambdanya lambda paling kecil ya, berbanding terbalik. V-nya 340, kita bagi 34000 ya, 0-nya ada 3, kita coret ya, 1/100 atau 10⁻², ini meter, dalam meter soalnya. Oke, kita cek 10⁻² itu 0,01 meter. 0,01 meter. Oh, ini ada C. Oke, lanjut lagi nomor 54. Sebuah percobaan untuk menentukan panjang gelombang suatu gelombang infrasonik dilakukan di sebuah laut. Sebuah sumber di permukaan laut mengeluarkan gelombang infrasonik berfrekuensi ini 10 Hz. Kedalaman laut di lokasi pengamatan adalah hanya kedalamannya 14,4 km. Kita bikin SI ya, 14,400 meter. Pantulan gelombang dari dasar laut teramati T pantulan ini 1,2 menit. Kita bikin SI juga 1,2, kita kalikan 60, ini coretnya 12 kita kalikan 6, 72 sekon. Setelah gelombang infrasonik dipancarkan, berapakah panjang gelombang infrasonik tersebut? Cariin lambdanya berapa. Oke, ini agak merepotkan, ada H, ada frekuensi, ada lambda, ada T. Berarti rumus GLB-nya kita gabung. Rumus kecepatan sama dengan kecepatan ya. Ingat untuk yang kecepatan waktu bolak-balik itu ya, S sama dengan VT per 2, sehingga kita punya 2S per T sama dengan V. Nah, satunya lagi V sama dengan lambda frekuensi. Kita kan cari lambdanya, berarti kita taruh sini. Lambda frekuensi sama dengan 2S per T ya, 2S per T seperti ini, sehingga kita punya lambdanya sama dengan 2S per
T frekuensi. Tinggal kita proses, 2 kita kalikan 14400 ya, per T-nya 72 kalikan frekuensinya ini 10. Ini bisa kita coret 72 dengan 144 tinggal 2 kali 2 4 0 40 meter. Oke, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan lagi di nomor 55. Cepat rambat bunyi di air laut 1,5 km per sekon atau 1500 meter per sekon. Kapal A melepaskan sinyal bunyi ke dalam laut. Bunyi yang dipantulkan oleh dasar laut diterima oleh kapal B 2 detik kemudian. Jarak antara kedua kapal 1,8 km. Nah, ini kita sketsa dulu. Ini kapal A di sini, kapal B di sini, jaraknya 1800, kemudian dasar lautnya di sini dengan kedalaman 1500. Oh, kedalamannya tentukan. Oh, nggak tahu. Yang dicari kedalaman lautnya. Ini kedalaman lautnya dicari. Berarti nanti kan ini kapal A, ini kapal B, sehingga ketika kapal A memancarkan bunyi, nanti diterima oleh kapal B di sini. Dan diterimanya dalam waktu 2 detik. Karena 2 detik berarti dia turunnya ini 1 sekon, naiknya juga 1 sekon. Ini bisa kita bagi 2. Gini. Kan cepat rambatnya kan 1,5 km per sekon, sehingga kita bisa cari panjang lintasan antara posisi kapal A terhadap dasarnya. Biasa pakai S sama dengan V kalikan T, nilai V-nya sama dengan 1500, T-nya 1 sekon. Berarti jarak yang miring ini nilainya 1500 meter, yang miring ini juga sama 1500 meter. Kemudian tinggal kita proses saja, ini kan 1800 kan dari A ke B, sehingga untuk separuhnya ini tinggal 900, ini juga 900. Ini kedalamannya. Tinggal kita hitung, perhatikan ini merupakan segitiga siku-siku sehingga bisa kita hitung menggunakan Pitagoras. Oke, kita gambar di sini segitiganya. Di sini 900, di sini 1500. Ini kayaknya triple Pitagoras ya. Kita cek aja. 900, kemudian nggak tahu X berapa, kemudian 1500. Ini bisa kita bagi, ini nolnya kita coret dulu. 9, kemudian X-nya nggak tahu, ini 15, ini kita bagi 100 dulu, kemudian kita bagi 3, dapat ini 3, nggak tahu, ini 5, otomatis ini 4 kalikan 3, ini 12, ini 1200, dapat ya. Ternyata ini tingginya 1200 meter kedalamannya. Oke, ya lumayan mikir karena ada Pitagorasnya. Oke, kita lanjut lagi di nomor 56. Sebuah kapal selam bergerak 36 km per jam mendekati sebuah ranjau laut. Ketika jarak antar ranjau 750 meter, kapal melepaskan sonar. Jika laju gelombang bunyi di dalam laut 1500 meter per sekon, maka selang waktu antara sinyal dilepaskan dan diterima kembali oleh kapal itu berapa detik? Hei, kita konversi dulu ya. 36 km per jam setara dengan 10 meter per sekon. Berarti ilustrasinya ini kapal selam bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian jarak antar ranjaunya, ini ranjaunya ya, nilainya 750 meter. Kemudian dia mengeluarkan bunyi sonar. Nah, gimana ini bunyi sonarnya ya? Ya, dengan kecepatan 1500 meter per sekon. Oke. Jadi ketika nanti sonarnya akan bergerak ke kanan, kemudian balik lagi, cuma kapalnya juga bergerak ke kanan, juga sama. Maka cara cepat mengerjakan soal ini kombinasi antara rumus GLBB yang rumus apa tadi pemantulan dan rumus yang kasus GLBB gerak apa namanya berpapasan, sehingga nanti kecepatannya tinggal kita tambah aja. Maka kita punya rumus S sama dengan VT per 2, S-nya ini 750, V-nya kita jumlahin dalam kurung 1500 plus 10 kalikan T yang kita cari per 2. Kita kalikan 750 kalikan 2 1500 sama dengan 1510 kalikan T. T-nya dapat 1500 dibagi 1510. Ya, ini kan pembaginya ini lebih besar ya. Otomatis nanti hasilnya kurang dari 0. 0, itu dikit banget karena ini mirip kan. Ini 1500, ini 1510 ya. Maka yang paling sesuai jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjutkan lagi. 57. Sebuah kapal sedang mengapung di permukaan laut yang dalamnya 300 meter. Sebuah pengirim gema pada bagian bawah kapal mengirim satu pulsa ultrasonik ke bawah dengan gemanya diterima dari dasar laut 1,5 sekon kemudian. Jika pengirim gema secara kontinu menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 5 kHz,
Maka panjang gelombang ultrasonik dalam air berapa? Ini masih mirip seperti nomor berapa tadi ya? Di atas. Ini nih, nomor 54. Kita gabung rumus kecepatannya. Karena kalau kita lihat, ini kan ada kedalaman, ada H sama dengan 300 meter, kemudian ada T bolak-baliknya sama dengan 1,5 sekon. Nanti di sini kan kita dapat kecepatannya, karena atau H sama dengan VT per 2, dapat ya V-nya sama dengan 2H per T. Ya, ini kalikan 2 per T dapat kecepatan. Kemudian ada frekuensi, maka kita juga punya rumus frekuensi sama dengan 5000 Hz. Ya, otomatis kita punya rumus V sama dengan lambda frekuensi yang kita carikan lambdanya ya. Lambda sama dengan V per frekuensi. Lah, V-nya ini bisa kita masukkan ke sini. Atau paling gampang ya rumusnya kita gabung kayak tadi ya. V sama dengan V, ini lambda frekuensi sama dengan 2H per T. Dapat nilai lambdanya sama dengan 2H per frekuensi T. 2 kalikan 300 per frekuensinya tadi 5000, T-nya 1,5. Ini kita coret komanya dengan ini 100, kita coret juga. Ini 3 dengan 15 sisa 5, dapat hasilnya 2 per 25. Kita kalikan 4 per 4, hasilnya 8 per 100, berarti 0,08 meter. Udah SI semuanya ya. Jawabannya A. Kita lanjutkan lagi nomor 58. Di antara dua tebing dibunyikan sebuah petasan, bunyi pantul dari tebing pertama terdengar 0,8 sekon dan bunyi pantul dari tebing kedua terdengar setelah 2 sekon. Jika kecepatan bunyi di udara itu 340 meter per sekon, maka jarak antara kedua tebing tersebut berapa? Oke, kita sketsa dulu. Ini tebing pertama, ini tebing kedua. Tebing pertama 0,8, berarti dia lebih dekat ke tebing pertama. Ini petasannya di sini. Ya, petasan. Ini bolak-balik nilainya 0,8 sekon. Ini bolak-balik nilainya T-nya sama dengan 2 sekon. Kita bisa ngitung manual itu gini, pakai S sama dengan VT per 2. Cuma agar hitungannya cepat, ini kita anggap petasannya itu berada di sisi tebing yang paling kiri, petasannya di sini. Atau di paling ujung kiri boleh, ujung kanan boleh. Kemudian waktunya nanti kan langsung bolak-balik gini. Sehingga waktunya kita jumlahin aja, biar ngitungnya sekali hitung gitu ya. Daripada ngitung satu-satu kemudian dijumlahin kan terlalu lama nanti. Langsung aja V340, kemudian T-nya kan 2 sama 0,8, berarti kita punya 2,8 dibagi 2. Kita coret dapat 1,4, tinggal kita kalikan aja. 340 kalikan 1,4 sama dengan 476 meter. Oke, dapat hasilnya A. Berikutnya nomor 59, perbandingan frekuensi nada-nada pada suatu tangga nada adalah sebagai berikut. Ini ya perbandingannya. Jika diketahui frekuensi F1 352 yang ini, kemudian maka frekuensi nada C, ya kita bandingkan aja, C2 ya. C2 sama dengan C2 itu 48 ya, per ini 32, kita kalikan dengan 352. Ini hasilnya ketemunya di 528 Hz. Ada ya? Oke, berikutnya nomor 60. Beberapa botol yang serupa diisi dengan air dengan jumlah berbeda-beda sehingga tinggi kolom udara pada botol berbeda-beda pula. Jika semua botol tidak tertutup, maka pukulan ringan di mulut botol akan menghasilkan bunyi. Yang manakah berikut ini pernyataan yang benar. Jadi, anggapannya gini, ada yang beberapa botol ya, ada yang ini rendah, ada yang lebih tinggi, ada yang tinggi, atau ada yang penuh. Maka ketika dipukul, maka botolnya ini akan menghasilkan nada-nada yang beda-beda. Kita cek ya. Bunyi yang dihasilkan oleh semua botol kerasnya akan sama karena ukuran botol adalah sama, meskipun kekuatan pukulan di mulut botol berbeda. Kalau keras, ini berhubungan dengan amplitudo. Ya, amplitudo berhubungan dengan kerasnya pukulan, seharusnya sama aja. Tinggi nada yang dihasilkan oleh semua botol akan sama. Jelas kalau tinggi nada beda. Tinggi nada itu berhubungan dengan frekuensi. Nanti terjadi namanya resonansi ya. Beda-beda nilai frekuensinya. Yang ini nanti bisa jadi resonansinya lebih rendah, atau intinya beda-beda nanti. Bunyi yang dihasilkan oleh semua botol kerasnya akan berbeda. Ya, sekali lagi keras itu berhubungan dengan amplitudo bukan, sehingga paling tepat kayaknya D. Tinggi nada yang dihasilkan oleh semua botol akan berbeda karena tinggi kolom udara berbeda-beda. Oke, jawabannya D. Oke, itu dulu bagian ketiga tentang gelombang, getaran, dan bunyi. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung tanyakan di kolom komentar. Oke, sekali lagi tak lupa-lupa saya selalu mengingatkan ketika kita belajar ilmu fisika, selalu mulai dari konsep terdasarnya. Ketika kalian tahu konsep terdasarnya, maka kalian akan bisa menentukan menggunakan rumus yang mana dan tidak keliru pakai konsep yang mana. Terima kasih.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.